Akan tetapi semua keputusan akhir berada di antara owner ataupun founder dari pemilik lisensi tunggalnya mereka. Jadi kalau misalnya percuma setiap orang memiliki fast track yang luar biasa, kalau misalnya si pemiliknya nggak jelek hatinya untuk memilih si pemenang, juga nggak bakalan berfungsi apa-apa. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang di channel ini. Kayaknya berbicara masalah Coronation Night atau final show dari Miss Supranational tuh nggak ada habis-habisnya Wak. Mulai dari banyaknya kekurangan dan juga mulai dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan banyak hal di malam final kemarin. So, setelah aku telusuri beberapa sosial media dan juga pembicaraan di bagian portal-portal pageant, dan juga setelah memasang insting yang kuat, akhirnya aku menemukan bayangan-bayangan yang agak sedikit terbayang ke hal-hal dalam tanda kutip. Setelah aku nonton final dari Miss Supranational kemarin, akhirnya aku mendapatkan beberapa kesimpulan dan menyimpulkan beberapa hal berikut ini. Salah satu dari sekian banyak hal yang aku simpulkan adalah kenapa ya ada beberapa step ataupun beberapa langkah, baik itu berupa konsep karantina, kemudian peserta dan juga kegiatan hingga malam final yang mungkin rada-rada mirip antara Miss Supranational dengan Miss World. Jika kalian memiliki perasaan yang sama seperti apa yang aku rasakan, kita simak pembahasan berikut ini. Kalaupun kalian nggak merasa seperti apa yang aku rasakan, kalian simak juga video ini. Siapa tahu apakah ini juga bakal memberikan keterangan kepada kalian semua bahwa benar-benar Miss Supranational melakukan contekan atau hanya kebetulan saja terhadap persamaan antara Miss World dan juga Miss Supranational. Kita lanjut di video berikut ini. Lanjut. Nah sebelumnya setelah diamati dan juga diterawang, kok makin lama acara dan konsep dari Miss Supranational ini agak rada-rada mirip dengan acara punyanya Oma Morley dari konsep karantina, kemudian dari segi pengemasan acara hingga pesertanya yang dikonsepkan lebih ke arah Miss World gitu. Nah di video ini aku menyimpulkan dua poin utama, di mana yang pertama adanya kesamaan yang dimiliki antara MS dan juga MW, dan juga perbedaan yang mencolok dari pelaksanaan MS dan juga MW itu sendiri. Nah, untuk pertama kali kita bakal bahas dulu tentang kesamaan apa yang dimiliki oleh MS dengan MW. Dan apakah ini ada unsur ciplakan-ciplakan? Kita simak di video berikut ini. Kesamaan yang pertama yang dimiliki antara MW dan juga MS adalah parade nasional kostum yang dilakukan baik itu tapping maupun secara live. Mungkin di sini agak sedikit berbeda, di mana di Miss World itu ada The Dance of the World ya kalau nggak salah. Sedangkan di Miss Supranational itu ada sebuah segmen di mana peserta bakal melakukan video tapping sehari sebelum final dan bakal dipertunjukkan pada saat malam final dimulai. Nah sebenarnya di sini itu ada persamaan antara Miss World dan juga Miss Supranational, di mana keduanya sama-sama menampilkan unsur budaya, dan kemudian itu semua peserta wajib mepresentasikan secara massal di atas panggung yang akan digunakan pada saat malam final. Untuk lebih kerucutnya lagi, di saat malam final dari Miss Supranational di tahun 2021 ini artinya konsepnya itu benar-benar mirip di bagian national costume, dimana kita lihat bahwa setiap national costume yang digunakan oleh peserta MS itu sendiri terdiri dari national costume yang simple dan juga bisa gerak-gerak dan juga salto serta kayang-kayang gitu, jadi agak ceria cheerful kayak Miss World gitu. Nah ini agak sedikit berbeda kalau misalnya national costume yang dijadikan patokan di ajang lain, dimana kalau misalnya ajang lain eksekusinya itu benar-benar di hari yang berbeda dengan hari di mana final dilaksanakan. Persamaan yang kedua antara Miss World dan juga MS adalah banyaknya fast track. Aku nggak tahu kapan dimulai dari fast track yang terdapat di Miss Supranational sendiri. Akan tetapi makin kesini acara dari Miss Supranational itu makin berkiblat kepada Miss World, dimana ada beberapa fast track yang benar-benar mirip, kayak misalnya Top Model, kemudian adanya Miss Suprachat yang mungkin agak hampir sama dengan head to head yang terdapat di Miss World gitu. Tidak hanya itu, kalau misalnya di Miss World itu ada talent, maka di Miss Supranational juga ada talent ya, meskipun kalau misalnya di Miss Supra itu fast track talent tidak mempengaruhi peserta untuk masuk ke dalam kategori top semifinalist. Hal selanjutnya yang mungkin agak sama di antara MW sebelum dihilangkannya swimsuit competition adalah konsep swimsuit yang versi hampir syar'i. Jadi nggak heran kalau misalnya pada saat tayang di televisi nasional Indonesia, jadi nggak ada sensor-sensor manja di antara live streaming yang terdapat pada saat live kemarin. Ya iyalah, karena semua pakaian yang digunakan oleh si peserta ini
ini menjadi sebuah konsep yang mungkin berkiblatnya kepada Eropa dan tidak terlalu terekspos. Jadi kalau misalnya berpandangan kepada swimsuit competition di saat ini pada konsep ajang Miss Supranational, aku tuh kayak flashback dengan ajang Miss World pada tahun 1990-an. Kita lanjut ke poin selanjutnya, di mana pada saat pembukaan adanya pakaian seragam yang digunakan oleh finalis menjadi sebuah simbolis bahwa Miss Supranational itu benar-benar memiliki kesamaan dengan Miss World. Kalian masih ingat dengan apa yang terjadi di Miss World selama beberapa tahun terakhir, di mana mereka itu mengonsepkan adanya opening dance, di mana setiap peserta juga menggunakan pakaian yang seragam, yang mungkin trending dari pemakaian seragam ini sudah ditinggalkan pada zaman Trump kemarin versi Miss Universe gitu, akan tetapi masih digunakan dalam konsep Miss Supranational dan juga Miss World. Kesimpulan dari penggunaan seragam ini nggak bisa disamaratakan dengan Miss World doang, karena ada beberapa event dari internasional Miss-Missan lainnya juga menggunakan opening dance dengan pakaian-pakaian seragam. Misalnya Miss Grand International yang menggunakan seragam yang sama dengan apa yang dipakai oleh setiap finalis pada saat opening dance. Kesamaan selanjutnya antara MS dan juga MW adalah tidak memakai opening number ala-ala stand mic yang dipakai pada saat Miss Universe era-era sebelumnya. Yang ada perbedaan sedikit antara MW dan juga MS adalah jika di MW itu penyebutan dari negaranya disebutkan oleh host, maka di MS si peserta yang melakukan tapping berdasarkan national costume masing-masing bakal menyebutkan diri mereka sendiri dan juga asal negara dengan introduction yang dilakukan oleh diri mereka sendiri. Jadi beda kalau misalnya di Miss World yang disebutkan bersama dengan host dan juga singkat dengan hanya menyebutkan nama negara doang. Poin selanjutnya yang menjadi kesamaan antara MW dan juga MS adalah finalnya yang mungkin sangat membosankan dan juga susah ditebak. Meskipun di Miss World itu sudah ada beberapa fast track yang sudah dilengkapi dengan beberapa poin yang akan membuat si peserta melaju kencang, sama halnya dengan apa yang terjadi di Miss Supranational. Akan tetapi semua keputusan akhir berada di antara owner ataupun founder dari pemilik lisensi tunggalnya mereka. Jadi kalau misalnya percuma setiap orang memiliki fast track yang luar biasa, kalau misalnya si pemiliknya nggak jelek hatinya untuk memilih si pemenang, juga nggak bakalan berfungsi apa-apa. Sama nih kalau misalnya kasus yang terjadi pada Miss Supranational dan juga Miss World, di mana pemenangnya itu mungkin sudah ditentukan jauh-jauh hari dan final coronation hanya sebagai simbolis saja. Jadi kasihan ya kalau misalnya ada peserta udah jor-joran untuk bisa mengikuti pada saat malam final, akan tetapi harus berhenti. Tapi nggak apa-apa, meskipun sudah ditentukan sebelum jauh-jauh hari, akan tetapi keeratan dan juga persahabatan terdapat di Miss World dan juga Miss Supranational itu benar-benar kerasa. Dimana setiap alumni dari Miss World itu benar-benar masih kerasa sampai sekarang, dan juga di Supra Family juga ada istilah kayak Supra Family gitu. Ya kayak sering disebut sama si Wilda Situngkir gitu. Nggak tahu kenapa dua ajang ini tuh benar-benar diidentik dengan banyaknya penyanyi, kayak punya identitas dan juga kiblatnya kayak PI, Nggak bisa dipungkiri sebelum adanya masukan-masukan dari pageant lover Hayati Hayat Nusantara, di PI itu banyak sekali berseliweran dan juga berkeliaran penyanyi-penyanyi, dan bahkan yang di shoot tuh penyanyi doang tanpa di shootnya finalis. Sama nih dengan apa yang terjadi di Miss World dan juga MS, dimana mereka tuh benar-benar kayak prioritas banget untuk setiap penyanyi dan juga sponsorship yang terdapat pada diri mereka. Hal selanjutnya yang bikin sama antara Miss World dan juga Miss Supranational adalah bentuk crown yang selalu konsisten. Ya you know lah, kalau misalnya ada perubahan sedikit pun dari bentuk crown Miss Supranational, akan tetapi tetap saja mereka memiliki bentuk dan juga ukuran crown yang konsisten dari tahun ke tahun. Jadi ini tuh kayak sebuah simbol yang gampang diingat, dimana ketika orang-orang mengingat sebuah crown yang identik dengan satu crown saja, meskipun sudah diubah, maka ingatan mereka bakal tetap flashback terhadap suatu ajang. Misalnya kalau misalnya disebutkan dengan istilah Blue Crown, maka pikiran kita bakal tertuju kepada Miss World yang dimiliki oleh Julia Morley. Mungkin identitas ini juga bakal bertahan sampai sekarang kalau misalnya di Miss Universe, di IC atau Nexus ataupun Mikimoto dipertahankan sampai saat ini. Itulah beberapa kesamaan dan juga poin-poin yang udah aku sampaikan. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak terdapat di Miss World dan juga tidak terdapat di Miss Supranational, atau yang paling bertolak belakang.
Apakah Miss Supranasional ini adalah wujud dari Miss World versi nakal dan juga garang, ganas, dan juga menggeliat kemana-mana? Karena kalau kita lihat dari konsep pengemasan acaranya sendiri itu benar-benar hampir mirip dengan kemasan konsep acara yang dilakukan oleh Julia Morley. Akan tetapi punya beberapa tolak belakang yang kuat antara MS dan juga MW. Apa saja poinnya? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Poin yang pertama yang mau aku sampaikan adalah jika di Miss World itu adanya national costume atau parade dari national costume negaranya masing-masing, maka di MS juga ada tuh yang namanya taping video untuk pembukaan parade dari national costume masing-masing. Bedanya adalah di MS itu ada penghargaan khusus kepada national costume terbaik. Mungkin berbeda di Miss World dimana tidak ada penghargaan khusus kepada national costume terbaik karena Julia Morley tidak mau memberikan sesuatu penghargaan kepada yang berkonsep kepada budaya. Jadi perbedaannya di sini di MS itu lebih ke modifikasi dari national costume masing-masing, akan tetapi di Miss World merupakan sebuah kostum original dari daerah ataupun negaranya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Miss World itu wajar tidak adanya penghargaan terhadap national costume masing-masing, karena kalau misalnya ada penghargaan bakal dianggap lebih unggul budaya ini daripada budaya yang lain. Nah, kita berbicara masalah crowning moment, di mana di Miss World itu adanya singgasana yang benar-benar sakral. Dari setiap tahunnya ada kursi singgasana gitu di saat crowning moment. Berbeda kalau misalnya di Miss Supranasional itu tidak ada yang namanya kursi singgasana, dan bahkan si pemenang tahun lalu bakal mengcrowning secara berdiri si pemenang yang terpilih di tahun ini. Perbedaan yang mencolok selanjutnya adalah kelima dari pemenang Miss Supranasional itu mendapatkan crown yang sama semua dan juga agak berbeda dengan si pemenang utama. Berbeda dengan ajang Miss World di mana setiap pemenang utama bakal mendapatkan crown bergilir, di mana satu runner up dan juga dua runner up bakal mendapatkan tiara kecil, sedangkan juara 4 dan 5 itu tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan mungkin hanya mendapatkan titel atau uang saku gitu. Perbedaan yang paling mencolok dari Miss Supranasional dan juga Miss World adalah Miss World yang memiliki banyak tugas untuk berkeliling dunia, akan tetapi untuk Miss Supranasional saat ini belum memiliki banyak tugas. Ya mungkin maklum karena masih ajang baru, jadi belum ada banyak tugas dari seluruh lisensi yang terdapat di dunia. Karena memang banyak tugas jadi kalau misalnya terpilih sebagai salah satu pemenang di Fast Track ataupun orang-orang yang beruntung untuk bergabung dalam Miss World Family, maka mereka tuh bakal diikut sertakan untuk keliling dunia menemani, apalagi kalau terpilih menjadi salah satu Queen Continental. Jadi nggak heran kalau misalnya di Supra itu setelah terpilih menjadi sebuah titel yang disematkan pada saat malam final, mereka tidak akan pernah dipakai kembali untuk bertugas menemani si Queen yang pada saat bertugas seperti itu. Hal yang paling colok dan juga memiliki latar belakang yang berbeda adalah ceria dan ganas. Kalau misalnya di ajang Miss World itu setiap peserta tampil dengan anggun bak Queen Kingdom United, maksudnya United Kingdom Ratu Inggris gitu. Kalau misalnya di Miss Supranasional bakal tampil seperti cacing geliat-geliat gitu, maksudnya ceria-ceria, colorful, pokoknya agak nggak melempem dan juga nggak queenly banget. Ya meskipun beberapa tahun terakhir yang terpilih dari Queen Supranasional itu memiliki aura-aura yang adem tapi kebanyakan memang si peserta yang datang untuk mengikuti ajang ini tuh benar-benar ceria, kemudian mudah ketawa dan juga hahaha sana sini, nggak ada masalah sama sekali pada diri mereka untuk hidup ini, jadi wajar. Dan bahkan kalau misalnya dipandang dari kriteria sendiri, di Miss World itu sudah ditetapkan bahwa seorang queen dari Miss World harus memiliki sikap keanggunan yang baik seperti Julia Morley. Nah berbeda kalau misalnya menjadi seorang Queen Supranasional, dia harus tersenyum sepanjang hari, sepanjang saat, dan juga memiliki sesuatu aura yang benar-benar magis dan memberikan aspirasional dan inspirasional terhadap sesama. Hal yang berbeda di antara Miss Supranasional dan juga Miss World adalah pengadaan eventnya yang mungkin di Miss Supranasional itu agak menetap di kandang Jujur ini tuh menjadi sebuah hal yang mungkin spektakuler di bagian pengadaan event dan kemasan dari malam finalnya dalam bentuk panggung, kemasan LED dan sebagainya, karena memang diadakan di kandang sendiri yaitu di Polandia. Berbeda kalau misalnya di Miss World, di mana ajang Miss World itu kebanyakan diadakan di luar daerah ataupun di luar kota ataupun di luar negaranya sendiri, dan bahkan jarang sekali diadakan di London
dan bahkan kebanyakan di Cina ya Wak. Hal selanjutnya yang mencolok dari perbedaan antara Miss Supranational dan juga Miss World adalah penyebutan sponsor yang sangat-sangat jauh berbeda 180 derajat Celcius. Kalau misalnya kita nonton di malam final Miss Supranational, sedikit-sedikit sudah ada iklan dari sponsorship, akan tetapi di Miss World itu sangat-sangat terselubung dalam hal sponsorship dan bahkan sangat-sangat tidak disebutkan, minim maksudnya disebutkan di malam final untuk bagian sponsor. Penyebutan sponsor yang minim ini mungkin disebabkan oleh National Director yang bekerja dan juga menyambut tuan rumahnya ini memiliki tanggung jawab yang tinggi dan juga gede, seperti halnya yang dialami oleh Cik Lily atau Ibu Liliana Tanusudibio yang berhasil dan juga melangsungkan sebuah pergelaran mewah di tahun 2013 dan bahkan menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk melangsungkan event ini dari kantong National Director itu sendiri. Jadi wajar kalau misalnya minim sponsor. Ya mungkin kalau diadakan di Indonesia bakalan banyak iklan sponsor juga kayak Terry Palmer. Ups. Itulah Wak beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang terdapat di Miss World dan juga Miss Supranational. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Cukup sekian untuk pembahasan dan juga kesamaan serta perbedaan antara MS dan juga MW. Setelah menyimak pembahasan ini, bagaimana menurut kalian? Apakah memiliki kesamaan atau tidak? Silahkan kolom komentar, menanti kalian semua untuk berkomentar secara bijak.